Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan metabolisme mikroba. Kali ini kita akan belajar fermentasi, ya, atau fokusnya ke pembentukan asam laktat pada mikroba. Fermentasi atau pembentukan asam laktat di mikroba ini terjadi secara anaerobik, artinya dia tidak membutuhkan oksigen atau sedikit oksigen, dan itu terjadi juga di bagian sitoplasma, ya, di bagian sitoplasma dari mikroba. Sebagian juga ada yang membutuhkan oksigen tapi jumlahnya sangat sedikit, atau ini reaksinya itu seperti reaksi, kalau kalian pernah tahu, ya, pernah belajar reaksi redox, ya. Reaksi di fermentasi ini reaksinya adalah reaksi oksidasi. Ya, nanti kita lihat bagaimana pembentukannya. Lalu hanya sedikit ATP atau energi yang dihasilkan dari fermentasi ini. Berbeda dengan kemarin kita belajar glikolisis, oksidasi dari glukosa, ya, menjadi asam pirufat. Itu ATP-nya banyak. Tapi untuk fermentasi ATP-nya sedikit. Kita lihat di sini, ya. Dari asam pirufat yang dia dihasilkan dari glikolisis difermentasi menjadi laktat. Nah, ini. Dan ATP yang dihasilkan itu hanya sedikit. Dan ini prosesnya itu, ya, kita sebut sebagai fosforilasi tingkat substrat. Oke. Lalu ada senyawa-senyawa yang digunakan untuk menangkap elektron, ya, karena ini adalah bagian dari reaksi oksidasi, ya. Artinya bagaimana pelibatan elektron di situ. Ada yang masih ingat reduksi dan oksidasi? Masih ingat? Ya, berarti kan di situ ada pelibatan elektron. Nah, nanti ada yang berperan sebagai akseptor elektron. Ya. Nah, akseptor elektron ini bisa macam-macam. Ya, bisa macam-macam. Dan nanti kita lihat. Nah, produk akhirnya, ya, produk akhir dari fermentasi itu bisa berupa asam laktat, bisa berupa asam asetat, atau mungkin asam yang lain. Ya, contohnya asam butirat atau kadang aseton juga dihasilkan. Kalau berupa alkohol, ada yang fermentasinya membentuk etanol. Yang terkenal kalau di Indonesia, pembentukan tape, ya, produknya pasti ada alkoholnya. Ya, atau fermentasi makanan lain, ya. Ya, tape ketan atau tape singkong, ya, peyem, juga ada kandungan etanolnya atau alkoholnya. Dan juga menghasilkan CO2 atau gas lain, ya, seperti hidrogen. Perbedaannya tadi diulas tentang pada peristiwa fermentasi, ya. Ini kalau kita lihat perbedaannya dengan proses yang lain, ya. Di glikolisis di sini, glikolisis yang dilanjutkan dengan proses aerobik, ya, respirasi aerobik, di sini ada terjadi transfer elektron atau kita sebut elektron transport chain, ya, ETC. Final akseptornya dari rangkaian pemindahan elektron itu, elektronnya ditangkap oleh oksigen. Nah, ini artinya kondisinya aerobik. Kenapa, ya? Butuh oksigen untuk menangkap elektron. ATP yang dihasilkan lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya.
Kalau anaerobik atau sedikit oksigen atau tanpa oksigen, maka transfer elektronnya itu akan ditangkap oleh akseptor non-oksigen. Contohnya adalah sulfat, nitrat, ya, atau karbonat. ATP-nya lebih sedikit dibandingkan dengan respirasi aerobik, ya, yaitu sekitar 2 sampai 36, maksimal 36. Nah, kalau fermentasi gimana? Ya, kalau fermentasi tadi glukosa melalui reaksi glikolisis menjadi asam pirufat, ya, 2 pirufat, lalu masuk ke fermentasi, ya, produknya CO2, bisa juga senyawa lain, ya, lactic acid atau asam laktat, ya, bisa juga etanol atau alkohol jenis yang lain, ya, dan dia tidak ada akseptor elektronnya. Jadi final produknya, ya, adalah senyawa-senyawa organik ini, ya, dan CO2. ATP yang dihasilkan juga sangat sedikit, yaitu hanya 2. Sampai sini jelas ya perbedaan dari reaksi-reaksi yang menghasilkan energi di metabolisme mikroba. Lalu, ini ada beberapa contoh mikroba serta produknya. Contohnya di sini gluconobacter, ya, dia bisa menghasilkan asam asetat. Kalau di yeast ragi bisa menghasilkan etanol, atau di Clostridium kita bisa mendapatkan asam butirat dan sebagainya. Kalau di laboratorium, ini pernah singgung di pertemuan sebelumnya, di eksperimen praktikum, ya, biasanya untuk materi fermentasi kita coba lakukan dengan melihat produksi CO2. Ya, CO2 direpresentasikan dengan gelembung-gelembung, ya, gelembung-gelembung fermentasi, hasil fermentasi di sini. Kalau semakin sederhana gulanya, maka semakin mudah untuk difermentasi. Kalau semakin mudah difermentasi, berarti hasilnya lebih banyak dibandingkan dengan senyawa golongan karbohidrat yang lebih kompleks. Misalkan di situ ada amilum. Lalu ada sukrosa. Lalu ada glukosa. Maka pada durasi waktu yang sama, CO2 yang dihasilkan pada glukosa tentu saja akan lebih banyak dibandingkan dengan yang ada di dua bahan yang lainnya, yakni amilum atau sukrosa. Oke, hasilnya seperti ini. Sekarang kita akan belajar apa yang disebut dengan fosforilasi. Ya, di sini ada yang disebut fosforilasi tingkat substrat, yaitu transfer fosfat langsung. Artinya apa sih? Ya, kalau kita lihat di sini, ya, produknya apa? ATP. Ya, di sini juga ATP. Artinya reaksi fosforilasi di sini adalah untuk menghasilkan energi. Contohnya pada pengubahan fosfoinol pirufat menjadi pirufat. Di sini ada transfer fosfat dari fosfoenol pirufat ke ADP. Produknya adalah ATP dan pirufat. Lalu contoh yang lainnya, kita bisa lihat pada salah satu bagian di lintasan glikolisis. Coba ingat-ingat kembali, buka kembali catatannya pada reaksi glikolisis.
lintasan glikolisis ada pengubahan 1,3 bisfosfat atau bisfosfogliserat, ya. Fosfatnya ini ditransfer ke ADP, ya, di fosfat di sini. Jadi nanti produknya adalah T3-fosfat. Contoh yang lain, ya, fosforilasi oksidatif itu ada di transfer elektron atau peristiwa kemoosmosis. Bisa juga, ya, fosforilasi yang dia melibatkan cahaya dalam reaksinya, maka disebut fotofosforilasi. Reaksi-reaksi katabolisme yang lain yang terjadi di mikroba, apalagi selain glikolisis ataupun fermentasi yang kita sudah pelajari. Ya. Fermentasi atau glikolisis yang terakhir kita bahas, itu kan semuanya melibatkan karbohidrat, molekul-molekul karbohidrat. Contohnya glukosa yang sederhana kan, itu ada monosakarida atau jenis yang sederhana dari karbohidrat. Nah, sekarang kalau molekul yang lainnya, contohnya protein, maka ada peristiwa yang disebut deaminasi. Deaminasi. D artinya mengurangi, aminasi, aminnya. Apa maksudnya? Misalkan contohnya adalah asam glutamat. Di sini ada bagian aminnya melalui oksidatif deamination, ya, deaminasi oksidatif, akan dibuang bagian aminnya menjadi amonia, dihasilkanlah asam alfa-ketoglutarat. Perhatikan di sini ada keton, ya kan? Ada ketonnya, lalu di sini aminnya dibuang. Oke, artinya reaksi deaminasi. Ada juga reaksi dekarboksilasi. Bisa diduga apa yang terjadi? Ada yang tahu? Ya, gugus karboksilnya akan dilepas. Lalu apa yang disebut dengan dehidrogenasi? Ya, berarti hidrogennya dilepas. Ada hidrogen yang lepas. Berarti dehidrogenasi. Oke. Jelas ya? Lalu, molekul yang lain seperti lipid. Kita ketahui lipid bisa dipecah menjadi gliserol dan asam lemak. Ya, fatty acid. Nah, asam lemak ini bisa direaksikan kembali atau bisa melalui bisa masuk ke tahap reaksi metabolisme yang lain yang disebut beta oksidasi. Nanti membentuk asetil CoA. Contoh dari beta oksidasi adalah ini ya, gambarnya. Jadi kalau ada palmitoyl CoA, lalu pengen dipecah, ya, jadi kalau kita mengkonsumsi lemak, ya, lemaknya kan punya rantai karbon yang panjang, sedangkan untuk menjadi energi, ya, rantai lemak itu harus diputus-putus menjadi asetil CoA. Nah, asetil CoA itu nanti masuk ke jalur siklus Krebs namanya, ya. Siklus Krebs itu nanti bisa menghasilkan energi yang banyak. Tapi sebelum masuk ke siklus Krebs, kan harus melalui tahap ini, melalui tahap beta oksidasi. Caranya gimana? Dipotong-potong karbonnya. Dipotong-potong,
Nanti dihasilkan asetil-CoA. Dipotongnya karbonnya apakah satu-satu? Satu karbon dipotong, satu karbon dipotong. Enggak. Ternyata potongannya adalah setiap 2 unit karbon. Oke. Setiap 2 unit karbon. Nih. Dipotong pada bagian alfa, dipotong pada bagian alfa terus ya. Nanti akan dihasilkanlah produknya asetil-CoA dan asam lemak yang sudah berkurang 2 daripada sebelumnya. Lalu pembentukan asetil-CoA. Nah, ini asam pirufat diubah menjadi asetil, menghasilkan CO2, lalu dengan bantuan koenzim A, jadilah asetil-CoA. Oke ya. Jelas. Ini melibatkan NADP+. Ya. Nanti ada NADH dan asetil-CoA. Nah, ini. Pada slide sebelumnya kan ya, sudah digambarkan asetil-CoA. Nah, ini bagaimana asetil-CoA juga diproduksi atau dikonstruksi. Lalu ada siklus Krebs. Siklus Krebs. Kalau di glikolisis produknya adalah asam pirufat. Lalu di peristiwa katabolisme lipid ya, ada beta oksidasi. Produknya itu adalah asetil-CoA. Lalu bagaimana asetil-CoA atau pirufat yang dihasilkan di glikolisis itu diubah lagi menjadi energi. Di glikolisis memang dibentuk energi, tapi asam pirufat ya, produk akhir dari glikolisis juga itu masih bisa tuh dimanfaatkan untuk membentuk energi. Ya. Kan bisa masuk ke fermentasi, nanti dihasilkan 2 ATP, lalu asam pirufat ini dalam kondisi aerobik bisa masuk ke siklus Krebs. Caranya dengan apa? Membentuk asetil-CoA. Ya. Membentuk asetil-CoA, ya asam pirufat dengan asetil-CoA, nanti akan berubah menjadi asam sitrat. Nah, asam sitrat inilah yang nanti akan masuk ke jalur reaksi siklus Krebs. Ya, siklus Krebs itu nama lainnya adalah TCA, tricarboxylic acid, ya, tricarboxylic acid atau asam sitrat. Oke. Lalu asam sitrat ini diubah menjadi asam isositrat, diubah menjadi asam alfa ketoglutarat, dan produknya lagi di sini ada asam oksaloasetat. Ya, asam oksaloasetat. Nah, ini asam oksaloasetat ini diubah lagi menjadi asam sitrat. Jadi muter. Inilah yang disebut siklus. Karena di sini ada asam sitrat, maka disebut siklus asam sitrat yang menandai permulaan bagaimana keterlibatan pirufat masuk ke dalam siklus atau keterlibatan asetil-CoA masuk ke dalam siklus, yaitu di sisi asam sitratnya, pembentukan asam sitrat. Makanya disebut siklus asam sitrat atau siklus Krebs, ya, tricarboxylic acid. Dan ini pada eukariotik ya, terjadi di mitokondria. Tapi pada prokariotik terjadi di sitoplasma.
Untuk setiap asetil-CoA, maka akan dihasilkan 2 molekul CO2, karbon dioksida, lalu ada energi. Energinya berupa NADH, FADH2, dan tentu saja ATP. Oke. Dan pada siklus Krebs ini juga dihasilkan kembali ya, bahan awalnya yaitu koenzim A, dan ada juga dihasilkan asam oksaloasetat. Ya, ini siklusnya ya. Nih. Ada NADH, ada FADH, lalu dehidrogenasi tadi. Reaksi dehidrogenasi artinya adalah mengurangi hidrogen. Dari apa? Kita lihat contohnya. Ya. Di sini ada, perhatikan karbon alfa dan karbon beta. Nggak usah bingung ya dengan penyebutan karbon alfa dan beta. Jadi kalau ada gugus, di sini adalah ya ini ada COA di sini. Nah, bagian akhir di sini karbon ya. Nah, karbon yang berikatan langsung dengan gugus fungsi di sini, oke, disebut alfa. Karbon alfa. Karbon yang kedua disebut beta. Jadi alfa sebenarnya adalah karbon nomor 2. 1, 2. Beta itu sebenarnya karbon nomor 3. 1, 2, 3. Tapi yang familiar dengan kita biasanya, saya juga biasanya familiar alfa ya 1. Ya, tapi alfa di situ atau 1 yang kita bayangkan ya, alfa sama dengan 1 itu adalah 1 karbon setelah gugus fungsi. Ya. Oke, itu tambahan aja. Nah, contohnya pada pembentukan ini ya, vitamin B. Ya, vitamin B. Nah, di sini ada reaksi dehidrogenasi. Dari hidrogen di sini, satu hidrogen di sini diambil, nanti terbentuklah ikatan rangkap. Jadi hidrogennya berkurang. Nih, 2. Oke. Lalu, pada metabolisme mikroba juga terjadi reaksi redoks ya. Tadi di fosforilasi oksidatif ya. Terjadi pembentukan asam laktat. Ya, itu termasuk reaksi oksidasi. Artinya ada transfer elektron. Ya. Ada yang kehilangan elektron. Makanya dia bilangan oksidasinya naik. Kalau ini digambarkan, ya, A punya elektron, elektronnya ini ditransfer ke B. Hanya sendiri kekurangan elektron atau melepaskan elektron, maka bentuknya teroksidasi. Sedangkan B yang dia mendapatkan elektron berarti dia bilangan oksidasinya turun. Ya kan? Berarti terreduksi. Ya. Berarti di sini reaksinya oksidasi A atau reduksi B. A-nya teroksidasi, kehilangan elektron, B-nya tereduksi atau menangkap elektron. Contohnya adalah pada peristiwa pengubahan asam pirufat menjadi asam laktat. Ya. Siapa yang teroksidasi di sini? Bisa perhatikan gambarnya? Siapa? Siapa? Ya, NAD. NAD ini kan vitamin B derivatif, ya, atau turunan dari vitamin B. Ya.
Nanti kalian lihat strukturnya aja. Oke, tapi sebutan lainnya vitamin B derivatif. Oke, lalu kalau ada oksidasi, pasti reaksi yang membersamainya adalah reaksi reduksinya. Contohnya adalah pengubahan piruvat menjadi asam laktat, ya, di sini. Piruvatnya terreduksi. Jelas ya? Kalau dioksidasi adalah kita fokus pada NAD-nya atau vitamin B derivatifnya. Kalau reduksi kita fokus pada piruvat dan asam laktatnya. Jadi piruvatnya akan terreduksi menjadi asam laktat. Lalu ada proses yang namanya transfer elektron. Ya, transfer elektron. Nah, kalau kita ingat ya, di transfer elektron berarti melibatkan kompleks enzim. Kompleks enzim 1, 2, 3, dan itu terjadi pada membran. Ya, membran sel. Nah, itu contohnya di sini kompleks 1 ada enzim-enzim yang terlibat, contohnya NADH ubiquinone oksidoreduktase. Ya, di sini. Kalau di kompleks 2 ada suksinat ubiquinone oksidoreduktase dan seterusnya. Oke. Langkahnya gimana? Ya. Nah, di sini kita perhatikan ya. Elektron yang berasal dari NADH atau FADH dia akan ditransfer ke flavoprotein. Ya, akan ditransfer ke flavoprotein. Dan ini terjadi di sitoplasma. Terjadi di sitoplasma. Ketika ada transfer elektron, terjadi pula yang namanya gradien positif. Gradien positif itu artinya adalah pada membran, ya, khususnya pada bagian periplasma, itu dipompa H+-nya. Ya, dipompa H+, sehingga plusnya itu bertambah, atau muatan positifnya bertambah. Kalau muatan positifnya bertambah, berarti ada gradien gradien elektron. Ada gradien elektron ya. Ada di bagian periplasma, di bagian luar dengan bagian dalamnya ya. Itu ada perbedaan. Jadi ada perbedaan muatan. H+-nya pasti ada yang kekurangan karena tadi ada yang ditransfer. Oke. Ini lebih ilustratif ya. Di tingkat substrat ya, NAD, terus nanti ditransfer ke FAD, masuk ke sitokrom. Nah, sitokrom ini adalah enzim kompleks yang nanti terlibat di peristiwa transfer elektron. Hasil akhirnya, ya, elektron yang dihasilkan itu bisa ditangkap oleh oksigen, berarti kondisinya adalah kondisi respirasi aerobik, atau molekul yang lainnya, ya, sulfat, nitrat, dan sebagainya, molekul yang lain, berarti dia
kondisinya anaerobik. Ini gambaran tentang enzim sitokrom. Oke ya, enzim sitokrom itu banyak banget. Ada sitokrom C ya, ada sitokrom di sini ya, ada oksidase. Ini banyak banget. Lalu ada peristiwa respirasi anaerobik. Ya, contohnya terjadi pada Pseudomonas, ya, E. coli juga ada, di Bacillus juga ada. Kenapa disebut anaerobik? Ya, karena akseptor elektronnya itu bukan oksigen, tapi molekul lain. Nih contohnya. Atau pada beberapa mikroba itu bisa menangkap menangkap elektron, ya. Contohnya menangkap elektron, yang menangkap itu adalah sulfat, tapi produknya nanti adalah H2S. Ya, ini terdapat ya, bisa kita temui di bakteri-bakteri metanogen atau yang bisa menghasilkan metan. Ya, jadi selain H2S juga yang utama menghasilkan metan. Itulah kenapa disebut bakteri atau mikroba metanogen. Lalu ada dekarboksilasi, ya, artinya menghilangkan gugus karboksil. Ya, contohnya di asam amino ya, di asam amino ada gugus aminnya di sini, ada rantai karbonnya di sini sedikit ya, lalu ada karboksil. Nah, karboksilnya ini akan dilepas. Ya, pelepasan karboksil ini disebut dekarboksilasi. Oke. Kalau ini contoh ini ya, di laboratorium atau di praktikum ya. Di praktikum kalau positif terjadi dekarboksilasi berarti warnanya violet ya. Tapi kalau tidak ya warnanya ini agak oranye atau kuning. Kalau ada katabolisme, contohnya adalah katabolisme ya, contoh katabolisme adalah glikolisis, pengubahan glukosa, penghancuran glukosa menjadi asam pirufat, nanti masuk ke siklus Krebs ya, menghasilkan banyak energi. Ternyata ada kebalikannya. Kalau ada peristiwa atau mekanisme reaksi menghancurkan molekul, ternyata ada juga yang membentuk molekul. Contohnya adalah ini ya. Misalkan ada asam lemak. Ya, kalau di beta oksidasi, asam lemak itu akan menghasilkan asetil-CoA. Nah, asetil-CoA itu masuk ke siklus Krebs menghasilkan energi. Nah, fatty acid ini ya bisa digunakan untuk membentuk juga ya lipid atau molekul yang lebih besar. Berarti ada yang namanya anabolisme. Ya, lipid itu untuk apa sih? Ya. Ada yang tahu? Ya bisa untuk struktur dari si si mikrobanya, ya, struktur mikroba itu kan ada lipid, ya, ada bagian lipoprotein, berarti kan ada bagian lipid yang bergabung dengan protein. Atau pada apa tuh namanya, glikolipid ya, di struktur membran dari mikroba itu kan ada glikolipid, berarti ada karbohidrat yang dia berikatan dengan lipid. Nah, lipidnya dibentuk dari mana? Dari sini, peristiwa anabolisme. Ya, ini karbohidrat ya. Kita bisa temukan di dinding sel atau asam amino. Ya, dibentuk menjadi protein. Nah, proteinnya bisa kita temukan di
struktur sel, seluler, atau kalau proteinnya punya fungsi tertentu, fungsi biologis tertentu, ya, maka disebut biasanya adalah enzim. Atau nukleotida, ya, nanti bisa membentuk kromosom. Oke, jadi yang ingin saya sampaikan adalah peristiwa katabolisme, ya, itu bisa dibarengi dengan peristiwa anabolisme. Ini contohnya saja ya, penjelasan yang tadi yang sudah saya sampaikan. Oke. Lalu ada peristiwa fotosintesis, jadi reaksi yang terjadi pada mikroba, ya. Reaksi metabolisme yang terjadi pada mikroba ada fotosintesis. Kita mengenal ada fotosintesis yang dia bergantung, ya, reaksinya pada cahaya, light dependent reaction, ya. Di fotosintesis reaksi terang, ada juga reaksi gelap yang tidak langsung, ya, yang tidak langsung melibatkan cahaya matahari atau cahaya, ya. Kalau di reaksi terang itu ada peristiwa fotolisis, yaitu menghancurkan H2O atau air menjadi oksigen, dihancurkan dengan energi cahaya, ya, maka disebut fotolisis. Ada juga di reaksi gelap, ya. Di sini pembentukan glukosa, produk dari fotosintesis. Oke. Nah, ini produknya di sini. Berarti apa? Ada glukosa, ada oksigen, ya, di reaksi fotosintesis, dan di fotosintesis juga memerlukan CO2. Ini reaksi gelap atau kita sering sebut siklus Kelvin. Nah, ini reaksi terang. Reaksi gelap dan reaksi terang itu merupakan bagian penting dari fotosintesis, dan itu bisa terjadi di mikroba. Nah, ini contoh dari light dependent reaction atau reaksi terang, ya. Jadi sebenarnya nanti akan dibahas juga di kalau nggak salah di mata kuliah apa ya, biosinyal, ya, di mata kuliah biosinyal, jadi sinyal-sinyal cahaya. Dan insya Allah nanti juga akan dibahas. Tapi sekilas seperti ini, ya, reaksi terang itu jadi ada cahaya, ya. Cahaya itu yang bisa diserap dimanfaatkan oleh kloroplas atau klorofilnya, ya, itu bentuknya foton, ya, energi-energi foton. Nah, fotonnya itu yang bisa diserap pada panjang gelombang 680, ya, kita sebut fotosistem 2, ya. Ada juga yang bisa diserap tapi panjang gelombangnya 700, ya, beda dikit, ya. Itu fotosistem 1. Oke. Nah, kalau sudah masuk dimanfaatkan oleh fotosistem ini, nanti akan terjadi serangkaian reaksi, ya, serangkaian reaksi fotosintesis. Ya. Klorofilnya yang menangkap cahaya itu bisa ini, ya. Ya, klorofil pasti hijau, ya. Biasanya, ya. Tapi sebenarnya, ya, pigmen fotosintesis, ya, itu tidak hanya klorofil, bisa juga karotenoid, ya, karotenoid, atau bisa juga picobilin, ya. Jadi macam-macam, bergantung organismenya apa. Oke. Nah, ada beberapa mikroba yang dia punya klorofil sehingga dia bisa melakukan fotosintesis. Nah, kalau mikroba yang punya klorofil, ya, berarti sama dengan klorofil yang lain punya struktur porfirin, ya, di sini porfirin, yang di tengahnya ada atom magnesium.
Oke, dan ini sangat penting dalam menangkap energi foton. Nah, ini siklus Kelvin atau pembentukan glukosa, ya. Dengan cara apa? Dengan cara menangkap CO2. Jadi CO2-nya ditangkap, lalu masuk ke siklus Kelvin, ya produknya adalah glukosa. Mikroba-mikroba yang punya klorofil itu bisa kita temukan di mana? Contohnya, kalau ada selokan warnanya hijau, ya, berarti di situ ada mikrobanya kemungkinan. Ya kan? Jenis-jenis cyanobacteria juga ada. Oke, yang mereka bisa melakukan fotosintesis. Atau ya, jenis-jenis yang lain ya, green atau purple bacteria. Demikian yang bisa saya sampaikan, singkat ya. Semoga bisa dipelajari lebih lanjut dan semakin paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.